Sore semuanya untuk sahabat tukang bersih Indonesia dimanapun teman-teman berada. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk kita semua. Semoga kita selalu diberkati dan tetap bisa berkarya di masa pandemi COVID. Salam sehat untuk kita semua. Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai profil tukang bersih Indonesia cabang Bali. Kalian tentu penasaran kan? Untuk menjawab rasa penasaran teman-teman, nah, telah hadir bersama kita di sini seorang wanita cantik yang sangat luar biasa. Ternyata di balik kesuksesan tukang bersih Indonesia cabang Bali itu ada seorang wanita cantik. Tentu juga teman-teman penasaran siapa sih sebenarnya wanita cantik itu. Oke, kita langsung memperkenalkan orangnya. Halo Ibu, selamat pagi Ibu Ayu. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Sahabat Tukang Bersih. Walaupun di tengah-tengah kesibukan Ibu, saya tahu Ibu sangat super sibuk sekali, tetapi Ibu sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami di sini. Adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa tentunya buat sahabat tukang bersih Indonesia dimanapun. Luar biasa Ibu. Nah, mungkin sebelum saya mau nanya-nanya ke Ibu, Ibu boleh sebagai pembuka buat sahabat tukang bersih Indonesia, silahkan Ibu menyapa sahabat tukang bersih Indonesia. Silakan Ibu Ayu. Oke, thank you Rovin. Selamat sore semuanya untuk sahabat tukang bersih Indonesia dimanapun teman-teman berada. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk kita semua. Semoga kita selalu diberkati dan tetap bisa berkarya di masa pandemi COVID-19 ini. Tentunya tidak lupa tetap memperhatikan standar protokoler kesehatan yang ada dalam beraktivitas. God bless you all. Luar biasa. Nah, Ibu Ayu, kali ini saya banyak sahabat tukang bersih dimanapun itu penasaran sebenarnya apa sih tukang bersih Indonesia itu. Boleh dong Bu, kita ingin tahu untuk menjawab rasa penasaran dari teman-teman kita di luar sana. Boleh kan Bu? Boleh. Oke. Nah, Bu, sebenarnya apa itu tukang bersih? Jadi sebelum kita masuk ke tukang bersih, mungkin saya sedikit mereview. Boleh. Ya, kenapa sebelum berdirinya tukang bersih. Tentunya saya akan menjelaskan sedikit secara profil tukang bersih itu sendiri. Oke. Profil tukang bersih itu merupakan sister company dari PT Indocare Pacific. Tentunya mungkin teman-teman maupun sahabat tukang bersih sudah tidak asing lagi dengan brand EcoCare yang bergerak di bidang hygiene sanitasi. Oh, berarti ada dua company yang Ibu pimpin di sini. Iya, tepatnya begitu. Karena ibarat kata kakaknya tukang bersih ini adalah Indocare Pacific, PT Indocare Pacific yang secara brand dimanapun kalau teman-teman melihat itu ada logo yang namanya EcoCare. Ya, tentunya tidak asing lagi dengan brand tersebut. Karena udah hampir 13 tahun di mana-mana ada brandnya EcoCare. Nah, kemudian PT Tukang Bersih sendiri itu merupakan sister company-nya dari PT Indocare Pacific. Wah, luar biasa. Kalau teman-teman pengen tahu tukang bersih Indonesia itu seperti apa, nah, tukang bersih Indonesia merupakan perusahaan ya klinik yang bergerak di bidang penyedia jasa profesional housekeeping. Oke, luar biasa teman-teman. Nah, sejak kapan tukang bersih Indonesia itu hadir di Bali? Tukang bersih Indonesia sendiri berdiri sejak tahun 2014 yang berawal dari aplikasi. Artinya kalau teman-teman terbiasa dengan menggunakan aplikasi Gojek, tukang bersih sendiri juga punya aplikasi berbasis online. Oh, ada aplikasinya sendiri. Berarti tahun 2014. Berarti teman-teman kalau ada yang mau, misalkan teman-teman ingin membersihkan rumahnya, ruko atau villa seperti itu, bisa dong kita
order lewat aplikasi itu? Tentunya sangat bisa. Oh, nanti Ibu kasih tahu juga caranya bagaimana Ibu? Pastinya. Nah, Kalau di Bali sendiri itu dimulai sejak tahun 2017. Sampai saat ini sejak 6 tahun tukang bersih berdiri, itu di Bali sudah mau jalan 4 tahun. Di Bali sendiri. Nah, di Bali sendiri itu apa? Bagaimana perannya tukang bersih itu terhadap masyarakat? Oh, oke. Tukang bersih hadir untuk membantu dalam memberikan solusi ya. Solusi seperti apa, Bu? Memberikan solusi terbaik untuk industri rumah tangga misalnya, ya kan, dalam memberikan pelayanan kebersihan dengan standar hospitality dan tim yang profesional di bidangnya. Luar biasa. Nah, Itu. kalau Ibu Ayu sendiri, boleh dong kita ingin tahu sebenarnya yang membuat Ibu Ayu itu tertarik untuk bergabung di perusahaan ini. Itu kira-kira apa sih, Bu? Teman-teman penasaran sama Ibu ini. Ya, tentunya saya sangat happy ya bisa bergabung di Tukang Bersih Indonesia ya, dan memberikan banyak manfaat, kemudian dipercaya untuk mengembangkan tukang bersih di Bali, ya kan. Minimal saya bisa memulai dari hal-hal kecil, melakukan hal-hal kecil dalam upaya untuk membantu membuka lapangan pekerjaan ya. Tentunya sangat terasa di era pandemi ini. Betul. Ya, Rovin. Nah, kemudian saya juga bisa terlibat langsung untuk mencetak tenaga profesional housekeeping tanpa teman-teman memerlukan biaya yang besar untuk menjadi seorang housekeeping yang profesional. Oke, luar biasa. Itu. Berarti Ibu terjun langsung sendiri juga? Tentunya tidak, Rofi. Ada tim, Artinya saya terlibat secara langsung, tetapi saya juga mempunyai tim yang kuat dan solid serta profesional dan berpengalaman di bidangnya dalam upaya pengembangan tukang bersih di Bali. Luar biasa. Nah, teman-teman juga menanyakan ke saya, kira-kira termasuk saya sendiri penasaran, kira-kira layanan seperti apa yang tukang bersih tawarkan? Jadi layanan tukang bersih itu cukup banyak ya, Vin ya. Jadi mulai daily cleaning itu sendiri kalau kita di rumah kan sudah biasa melakukannya sehari-hari. Iya, betul. Yang teman-teman ataupun sahabat tukang bersih sudah tidak asing lagi. Mulai dari misalnya menyapu. Nah, cuman kalau di bahasa housekeepingnya kan kalau teman-teman tahu sendiri ya, kita nggak bisa bilang menyapu, tapi itu ada seperti sweeping. Kemudian vakum, ya kan, mop, kemudian polis lantai, seperti itu. Nah, kemudian kita juga punya keunggulan ya yang mungkin teman-teman belum banyak yang tahu. Jadi memang ada tim khusus kita ya, tim spesial kalau saya bilang di tukang bersih. Kayak apa itu? Itu kita punya tim high risk, Rofi. High risk itu apa? High risk itu mereka melakukan pekerjaan dengan resiko tinggi, misalnya seperti membersihkan kaca dengan climbing, kemudian membersihkan kalau teman-teman biasa lihat signboard, ya berarti kan? itu yang pakai helmet gitu ya? Ya tentunya. Apa namanya yang safety, ini itu ya, menggunakan safety. Jadi itu kan membutuhkan skill khusus. Tidak semua orang bisa. Oh gitu. Nah, itulah yang menjadi keunggulan kita juga. Berarti timnya Ibu itu sudah punya sertifikasi semua dong? Tentunya, Rofi. Kalau tidak sertifikasi kan kita tidak berani menerjunkan mereka untuk melakukan pekerjaan dengan resiko tinggi. Wah, ini sangat menarik ini. Banyak Ibu, banyak sekali teman-teman saya yang punya konstruktur buildingnya itu, gedungnya itu tinggi. Jadi untuk maintenance kaca, dindingnya itu agak susah. Berarti bisa dong kita menggunakan jasa dari timnya Ibu ini? Tentunya sangat bisa sekali, Rofi. Oke. Jadi nggak usah menunggu lama, bisa langsung kontak tukang bersih cabang Bali. Wah, keren ini, luar biasa. Saya tertarik nih. Ini saya akan coba lebih dalam lagi nih, Bu. Nah,
apa saja segmentasinya ini? Segmentasi maksudnya Ibu sudah bekerja sama dengan di mana saja? Ibu sudah masuk atau tukang bersih itu sudah masuk ke mana saja? Kalau kita berbicara segmen market dari tukang bersih itu sendiri ya Rovin, di Bali sendiri kita sudah hampir 32 stasiun. 32 stasiun? Dalam kurun waktu semenjak. Nah kan teman-teman nggak tahu Ibu, stasiun itu apa? Di tukang bersih, saya bergabung sejak tahun 2019. Nah, stationnya itu maksudnya gimana? Station itu adalah tim kita yang incas dalam melakukan pekerjaan di tempat customer. Oh, seperti itu. Tadi station itu tergantung jenisnya ya. Ya. Mungkin hotel atau. Jadi kalau kita berbicara segmen marketnya banyak, Alvin. Kita ada kayak semacam perumahan ya. Kemudian apartemen, luar biasa. Horeca, hotel, restoran, kafe, tim Ibu commercial office, government. Nah, itu adalah bagian dari segmen kita. Nah, segmen kita juga cukup luas. Kalau disebutkan satu-satu nanti nggak habis di acaranya Rovin ini. Nah, kalau gitu, nah kalau saya boleh tahu dong, kira-kira jumlah customernya Ibu sampai saat ini itu berapa? Sampai saat ini saya sudah mempunyai kurang lebih 32 customer. Luar biasa, 32 customer. Dengan total manpower yang sampai saat ini adalah hampir sekitar 200 sampai 250. 250 karyawan. Itu sudah disebarkan di stasiun tadi yang Ibu sebut tadi. Iya, wah, luar biasa. Nah, apa yang membedakan tukang bersih dengan industri sejenis lainnya? Oke, ini yang harus saya jelaskan agak sedikit lebih detail. Jadi adalah yang membedakan tukang bersih itu dengan industri sejenis lainnya adalah kita punya yang namanya bisnis support. Bisnis support. Ya. Seperti bisnis apa, support tuh kita punya semacam training center dan customer care. Oke. Ya, itu customer care adalah bagian dari bagaimana tukang bersih itu sangat peduli dengan apa yang menjadi keluhan pelanggan kita. Seperti itu. Nah, itu adalah bukti keseriusan kita dalam mengembangkan bisnis di industri cleaning. Industri cleaning. Ya. Kemudian di samping itu juga kita mempunyai standar kualitas pelayanan. Tentunya standar tukang bersih Indonesia, ya kan. Nah, kemudian kita juga menggunakan teknologi, ya. Kemudian tracking dan monitoring berbasis online. Oke. Ya, sehingga teman-teman maupun sahabat tukang bersih tidak perlu ragu lagi dengan tim yang akan mengerjakan pekerjaan di tempat teman-teman ataupun sahabat tukang bersih dimanapun berada. Gitu. Karena semua bisa di tracking dari head office kita. Berarti yang membedakan tukang bersih dengan industri jenis lainnya itu adalah bahwa kalau saya petik itu tim yang Ibu akan tempatkan di sebuah stasiun yang Ibu sampaikan itu adalah melalui seleksi yang sangat ketat. Betul. Terus dilakukan training yang tadi masuk ke kelas training itu. Betul. Yang men-training itu siapa? Tentunya yang men-training itu ada divisi sendiri ya. Oh, ada divisinya sendiri. Training support ya. Training support itu adalah bagaimana membentuk seorang housekeeping, seorang yang tadinya belum bisa dikatakan housekeeping secara profesional. Setelah masuk ke in-house training atau kelas training itu dia keluarnya akan menjadi housekeeping yang profesional, Rovin. Oh gitu. Jadi ada nggak kriteria tertentu untuk masuk ke, kalau kita gabung ke tukang bersih itu ada nggak kriterianya? Tentunya ada, Rovin, ya. Karena kan kalau kami di tukang bersih itu dalam upaya memberikan pelayanan terbaik terhadap customer kita, biasanya kita melakukan seleksi yang sangat ketat sesuai dengan kebutuhan masing-masing customer kita. Jadi
tidak sembarangan juga kita asal main hire atau main rekrut orang. Misalnya ketika customer membutuhkan dengan standar tertentu, tinggi badan harus 170 cm misalkan, kemudian ijazah minimal SMA atau SMP dan sebagainya. Kemudian dia harus mempunyai SKCK, itu yang paling penting, surat keterangan berkelakuan baik. Karena itu adalah bagian dari image dan citra perusahaan yang patut dijaga oleh semua tim ataupun housekeeping yang kita punya. Luar itu biasa. Juga merupakan bagian dari kepedulian kita dan demi menjaga keamanan pelanggan kita, supaya tim yang kita kirim juga bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saya makin penasaran, berarti dalam kondisi pandemi seperti ini, tukang bersih masih membuka kesempatan untuk teman-teman. Ya kita tahu lah, saat ini bukan hal yang baru lagi bahwa hampir semua company atau perusahaan itu bahkan mem-PHK-kan karyawannya. Kira-kira di tukang bersih Indonesia itu mengenai hal ini bisa nggak diatasi? Kan ibu kan sebagai pucuk pimpinannya ini, kira-kira bisa diatasi nggak supaya tidak seperti company lain, atau masih sama? Artinya sama, yang saya maksudkan adalah di tukang bersih juga mem-PHK-kan karyawan saat ini terkait dengan kondisi seperti ini, pandemi virus corona ini. Terkait dengan pandemi virus corona ya, sebisa mungkin kami di tukang bersih Indonesia berkomitmen untuk menjaga teman-teman yang sudah bergabung dengan kami. Artinya sebisa mungkin kami tidak merumahkan atau tidak mem-PHK. Lalu gimana caranya Ibu? Dengan cara saya minta tim saya untuk mengatur, misalnya mengatur jam hari kerjanya, kemudian artinya supaya pemerataan lah dengan situasi ini. Jadi kita susah senang bersama-sama. Wah, luar biasa, keren. Nah, bagaimana Ibu jika ada sahabat tukang bersih yang berminat? Caranya itu seperti apa? Kalau mau tukang bersih, mau bergabung dengan kita, bisa kunjungi langsung office kita, itu di Renon, di PT Tukang Bersih Indonesia, atau kunjungi langsung lebih tahu detailnya di website kita. Kita punya website resmi yaitu di www.tukangbersih.com. Kemudian bisa juga yang ingin menjadi housekeeping freelancer itu bisa mendownload aplikasinya di App Store atau Play Store. Oh, ada di Play Store. Ada aplikasi tukang bersih. Kalau di Play Store kita cari gimana? Tinggal buka Play Store-nya, ketik tukang bersih. Tukang bersih. Iya. Di situ akan muncul, teman-teman bisa download dan nanti setelah ini saya akan bergabung. Ya. Setelah ini saya akan cari itu. Nah, Bu, banyak teman-teman saya penasaran dengan tukang bersih itu. Dalam hal kondisi seperti yang kita rasakan saat ini, bukan hanya di tukang bersih, di beberapa perusahaan lain juga saya sudah mencoba untuk menanyakan. Kira-kira kalau di tukang bersih sendiri, sebagai pucuk pimpinan di tukang bersih kan Ibu. Nah, bagaimana Ibu memandang atau bagaimana pandangan terkait dengan kondisi pandemi seperti ini dalam hal bisnis di tukang bersih? Jadi bagi saya Rovin ya, tentunya kan di masa pandemi COVID-19 ini kita semua mengalami kesulitan yang begitu luar biasa dan unpredictable. Ya, kita semua tidak menyangka akan terjadi pandemi COVID-19 ini. Ya. Nah, tetapi saya masih tetap optimis karena selalu ada peluang di setiap kesulitan. Itu yang saya lihat. Wah, luar biasa. Dan bagaimana kita bisa merubah kesulitan ini menjadi sebuah kesempatan yang sangat berharga untuk terus bisa berkarya. Nah, itu yang saya selalu sampaikan kepada tim saya, bagaimana di tengah situasi pandemi COVID-19 ini kita selalu bisa membuat sebuah gebrakan-gebrakan dan bisa produktif. Artinya
kita tidak hanyut dalam kesulitan, kita tidak hanyut dalam kesedihan, bagaimana kita bisa happy bersama-sama untuk menghadapi kesulitan ini menjadi sebuah tantangan yang luar biasa dan kita jadikan peluang. Wah, di luar masa biasa. COVID-19 ini. Oke, nah saya semakin ingin tahu lagi nih terkait dengan kondisi yang kita rasakan saat ini juga di tengah-tengah kondisi pandemi virus corona ini ya Bu. Bagaimana peran serta dari tukang bersih ini dengan selama di masa pandemi ini? Peran sertanya tukang bersih itu seperti apa sih Bu? Jadi kalau kita berbicara peran serta, artinya tukang bersih Indonesia itu melalui program layanan disinfektan treatment itu sudah menunjukkan betapa besar peran kita di masa pandemi COVID-19 ini, Rovin. Melalui layanan disinfektan treatment yang kita punya, kita membantu untuk mencegah. Oh, tukang bersih ini punya apa istilahnya, punya job disinfektan juga, penyemprotan disinfektan seperti itu. Rovin. Nah, teman-teman saya banyak sebenarnya yang membutuhkan jasa seperti itu. Untuk biar teman-teman saya itu mengetahui informasinya ini, ya selain dari informasi yang kita dapat saat ini, kira-kira bisa nggak ada referensi nggak supaya teman-teman saya juga tahu, supaya mereka bisa menggunakan jasa dari tukang bersih ini terkait dengan penyemprotan disinfektan. Oke. Sedikit saya memberikan gambaran ya Rovin ya. Artinya di masa pandemi COVID-19 ini tentunya kita semua mulai aware yang namanya kebersihan. Kebersihan itu dimulai dari mana? Biasanya kan kalau kita mulai dari toilet misalnya, kemudian rumah, ya kan, ruang kerja, ruang tidur, ruang makan dan lain-lain. Nah itu menjadi bagian dari tanggung jawab kita di tukang bersih untuk membantu teman-teman dan sahabat tukang bersih dalam melakukan atau memberikan layanan kebersihan untuk teman-teman semua. Setelah melakukan layanan kebersihan, kita selalu menyarankan untuk melakukan yang namanya disinfektan treatment. Disinfektan treatment itu bertujuan untuk mencegah atau mengurangi penyebaran virus di dalam ruangan atau area tertentu. Dan itu wajib dilakukan. Di samping kita juga melengkapi proteksi tubuh kita atau imun tubuh kita dijaga dengan mengkonsumsi multivitamin misalnya, atau makanan-makanan yang sehat dan buah-buah segar beserta sayuran. Betul. Nah itu sih yang saya perlu sampaikan pada kesempatan ini Rovin. Berarti supaya ada tim khususnya. Teman-teman juga aware akan hal ini, tidak hanya saja kita fokus menggunakan masker dan lain-lain, tetapi kita tidak sadar dengan kebersihan di lingkungan kita sendiri. Seperti itu. Itu ilmu buat teman-teman di luar sana, semua kita pasti dapat ilmu dari Ibu. Nah, Bu, apa saja kiat-kiat yang dilakukan kepada tim, atau bagaimana cara Ibu supaya tim Ibu yang ada di tukang bersih ini, walaupun dengan kondisi yang mungkin bisa dibilang ini sudah tidak bersahabat lagi ya Bu ya, gimana cara Ibu sebagai pucuk pimpinan di tukang bersih cabang Bali, cara-cara Ibu untuk memberikan semangat lah ke mereka itu seperti apa? Saya pribadi ya Vin ya, kita melihat saya dalam konteks pribadi loh ya. Nah ini saya pribadi, saya tidak mengeneralisir bahwa kalau perlakuan saya terhadap tim saya itu adalah saya sangat paham betul bahwa kondisi ini adalah kondisi yang sangat sulit. Jadi tim itu bukan pressure yang diperlukan atau tekanan-tekanan, tapi bagaimana saya memberikan mereka sebuah pandangan agar kita bisa berada dalam satu visi yang sama dalam situasi sulit ini. Nah, bagaimana saya menyampaikan kepada mereka untuk bisa bersama-sama saling menguatkan dan terus bergandengan tangan untuk mencari sesuatu yang baru di masa pandemik ini yang kita bisa jadikan peluang untuk pengembangan bisnis kita. Luar biasa. Gitu, Rovin. Nah, jadi saya minta di masa pandemik ini mereka juga harus produktif, karena dengan produktif pikiran kita juga jadi lebih sehat, kita juga jadi lebih happy, betul ya kan?
Nah, sehingga circumstance yang ada di lingkungan kita juga menjadi lebih positif. Luar biasa. Karena kalau kita udah positif, yang datang juga sesuatu yang positif. Betul Bu, itu. Betul. Nah, itu yang saya sampaikan pada teman-teman. Di samping kita juga rutin memberikan multivitamin kepada tim kita agar bekerja dengan sehat. Karena bagaimanapun juga kita sadari bahwa kita di Tukang Bersih itu adalah balik lagi ke slogannya, teman-teman di rumah saja, kita bekerja untuk teman-teman. Luar biasa. Untuk keren. Mengurangi atau mencegah penyebaran rantai virus corona. Ya betul luar biasa. Nah, itu adalah menjadi beban kita yang cukup berat. Nah, karena beban kita cukup berat, saya bersama teman-teman Tukang Bersih harus wajib selalu happy. Luar biasa. Supaya imun tubuh kita juga jadi meningkat, kuat dan sehat. Pantasan ibu ini awet muda nih. Awet muda banget ini Bu. Saya bersyukur ketemu ibu hari ini. Selain saya memperoleh ilmunya, saya juga sumringah jadinya karena ketemu orang cantik. Satu lagi Rovin, di samping itu belum cukup. Saya juga menyampaikan kepada teman-teman di Tukang Bersih, itu wajib menjalankan yang namanya protokoler kesehatan. Itu betul, saya setuju itu Bu. Di antaranya adalah setiap hari kita wajib melakukan cek suhu. Kemudian kita membersihkan atau mencuci tangan kita sebelum masuk ke office dengan microbial soap. Microbial soap itu adalah salah satu produk dari Indocare Pacific dengan brand EcoCare. Kita punya microbial soap, jadi sabun yang anti mikrobal. Wah, punya ilmu banyak kita dapat dari Ibu Ayu, pintar sekali. Setelah itu, begitu kita habis mencuci tangan menggunakan sabun, kita keringkan lagi tidak dengan tisu, Rovin. Terus apa kita itu? Menggunakan yang namanya hand dryer. Ya, kemudian itu kan semua tanpa sentuhan. Nah, sampai masuk ke kantor, kita punya yang namanya juga hand sanitizer, Rovin. Yang touchless, tanpa sentuh. Nah, teman-teman kita wajib melakukan standar prosedur itu. Itu sudah punya, Bu? Dan semua terdokumentasi dengan baik setiap harinya. Setiap hari. Ya. Karena kita juga punya yang namanya gugus COVID. Nah, kondisi pegawai kita atau staf kita yang ada di cabang Bali, kita wajib melaporkan kondisinya kepada gugus COVID kita yang ada di head office. Luar biasa. Luar biasa. Nah, jadi kita melakukannya semua itu dengan senang hati tanpa paksaan. Iya, yang pastinya karena harus dong. Karena segala sesuatu yang baik itu dimulai dari diri kita sendiri. Betul saya setuju. Baru kita sebarkan ke semuanya agar semua bisa sehat, jasmani rohani. Amin. Nah, Ibu, sebelum kita tutup obrolan kita hari ini, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke sahabat Tukang Bersih dalam menghadapi pandemi virus corona ini, Bu. Silakan. Untuk teman-teman sahabat Tukang Bersih Indonesia dan teman-teman semuanya, salam sehat. Dan satu hal yang saya perlu sampaikan buat teman-teman di sini adalah menjaga imunitas tubuh itu adalah dengan menjaga pola makan kita, kemudian olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, kemudian konsumsi multivitamin dan tentunya stay safe, kemudian positive thinking dan terus berkarya agar kita selalu produktif. Karena dengan produktif itu kita jadi semakin bahagia. Nah, jadi kalau kita udah bahagia kan imun tubuh kita juga meningkat. Sehingga semoga kita semua jauh dari virus COVID-19. Amin. Nah, ya, saya juga sampaikan kepada teman-teman semua, terus ikuti update-nya di Sahabat Tukang Bersih ini. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share. Wah, luar biasa. Semoga bermanfaat. Amin. Jadi Ibu, sahabat Tukang Bersih, saya Rovin mengucapkan terima kasih banyak atas obrolan kita hari ini, sharing kita. Ini sangat bermanfaat tentunya lah buat sahabat Tukang Bersih dimanapun berada. Tentu kami hari ini bangga
dengan sosok perempuan yang sangat tangguh. Ternyata di balik kesuksesan tukang bersih itu ada seorang ibu yang di depan saya ini cantik gitu kan. Jadi hari ini saya tambah awet muda jadinya Bu, ketemu ibu. Selain dapat ilmu, saya juga dapat meningkatkan imun saya karena saya happy ketemu ibu. Luar biasa. Jadi Bu, sampai ketemu lagi nanti. Jangan bosan-bosan kalau saya ajak kesini lagi ya Bu. Oke, thank you Rofi dan sahabat tukang bersih semuanya. Siap, terima kasih Bu.